Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau dalam pembahasan kami dalam 2 Petrus. Hari ini kami telah sampai pada pembahasan terakhir. Juga pimpin hamba teman-teman sekalian hari ini agar firman yang disampaikan menjadi berkat yang tak terhingga, berkat yang berharga bagi kami. Karena firman-Mu adalah sesuatu yang paling berharga bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pengajaran ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, hari ini topiknya adalah memuliakan Tuhan di saat yang susah. Hari ini ada nasihat. Pengajaran hari ini enggak terlalu panjang, tetapi sangat baik untuk menutup surat 2 Petrus, surat penderitaan ini, saudara. Saya akan mulai, ini ayat terakhir. Saudara, Petrus tahu bahwa pencobaan yang berapi-api akan terjadi dan dia ingin seluruh keluarga gereja bersiap-siap. Jadi saat dia menutup suratnya, Petrus memberikan 3 sikap penting kepada gereja untuk ditaati jika mereka ingin memuliakan Tuhan di saat-saat yang susah. Pertama adalah sikap rendah hati. Yang kedua adalah sikap berjaga-jaga. Dan yang ketiga adalah selalu berharap kepada Kristus. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 14. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaran Silwanus, yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam kepada seorang yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Amin. Saudara, sikap pertama agar kita dapat memuliakan Tuhan di saat-saat susah adalah sikap rendah hati, saudara. Saudara, Petrus telah menasihati orang-orang kudus untuk tunduk kepada otoritas pemerintah, para budak untuk tunduk kepada tuan mereka, dan para istri kepada suami mereka. Sekarang dia memerintahkan semua orang percaya untuk tunduk kepada Tuhan Yesus dan satu sama lainnya. Umat beriman yang lebih muda harus tunduk kepada orang yang lebih tua, tidak hanya karena menghormati usia mereka, tetapi juga karena menghormati kedewasaan rohani mereka. Memang tidak setiap orang kudus senior adalah orang Kristen yang dewasa, tentu saja, karena jumlah tahun bukanlah jaminan kualitas dan kedewasaan rohani. Ini tidak berarti bahwa anggota gereja yang lebih tua menjalankan gereja dan tidak pernah mendengarkan anggota yang lebih muda. Terlalu sering perang generasi di dalam gereja, dengan orang yang lebih tua menolak perubahan dan orang yang lebih muda menolak yang lebih tua. Solusinya ada 2, saudara. Jadi, ini adalah ketundukan saudara. Semua orang beriman, tua dan muda, harus tunduk satu sama lain, dan semuanya harus tunduk kepada Tuhan. Berpakailah dengan kerendahan hati adalah jawaban untuk masalah tersebut. Sama seperti Yesus menanggalkan pakaian luarnya dan mengenakan handuk untuk menjadi hamba, untuk mencuci kaki murid-muridnya. Demikian pula setiap kita
harus memiliki sikap hamba dan saling melayani. Kerendahan hati yang sejati dijelaskan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri, saudara. Kerendahan hati bukanlah minder dan berpikir buruk tentang diri sendiri. Itu sama sekali tidak memikirkan diri sendiri, tetapi yang kita pikirkan adalah orang lain. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita pikir apakah orang itu bisa tersinggung, apakah orang itu bisa terluka. Itu adalah kerendahan hati, saudara. Kita tidak akan pernah bisa tunduk satu sama lainnya sampai kita terlebih dahulu tunduk kepada Tuhan. Jadi Petrus mengutip Amsal 3 ayat 34 untuk mempertahankan pendapatnya. Sebuah ayat yang juga dikutip dalam Yakobus 4 ayat 6 bahwa dibutuhkan kasih karunia untuk tunduk kepada orang percaya lainnya. Tetapi Allah dapat memberikan kasih karunia itu jika kita merendahkan diri di hadapannya. Jadi kerendahan hati itu bukan sesuatu yang kita dapat hasilkan, tetapi sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu merupakan kasih karunia. Kenapa? Jika kita punya kerendahan hati, kita dalam keadaan susah pun kita bisa memuliakan Tuhan. Allah menolak kesombongan karena Allah sangat membenci dosa kesombongan. Kesombonganlah yang mengubah Lucifer menjadi setan. Kesombongan yaitu keinginan untuk menjadi seperti Allah yang menggerakkan Hawa untuk mengambil buah terlarang. Kesombongan adalah bukti bahwa kita adalah manusia duniawi, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 16. Satu-satunya penangkal kesombongan adalah kasih karunia Allah. Dan kita bisa menerima kasih karunia itu ketika kita menyerahkan diri kita kepadanya. Bukti dari kasih karunia itu adalah bahwa kita saling merendahkan hati. Ketundukan adalah tindakan iman. Kita mempercayai Tuhan untuk mengarahkan hidup kita dan untuk melaksanakan tujuannya pada waktunya. Lagi pula memang ada bahayanya tunduk kepada orang lain. Tetapi kita tidak perlu takut untuk tunduk kepada orang lain. Mereka mungkin memanfaatkan kita. Tetapi tidak jika kita mempercayai Tuhan dan jika kita tunduk satu sama lainnya. Seorang yang benar-benar berserah diri kepada Tuhan dan ingin melayani sesama orang Kristen, bahkan tidak berpikir untuk mengambil keuntungan. Bahkan tidak berpikir, waduh saya dimanfaatkan atau tidak. Tidak, saudara. Baik yang sudah diselamatkan maupun yang belum diselamatkan. Jadi kita tidak akan berpikir untuk mengambil keuntungan untuk orang yang sudah diselamatkan atau yang belum diselamatkan. Tangan Tuhan yang perkasa yang mengarahkan hidup kita juga bisa mengarahkan kehidupan orang lain. Kuncinya adalah ini, saudara. Tentu saja adalah ungkapan pada waktunya. Pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Jadi Tuhan tidak pernah meninggikan seseorang sampai orang itu siap untuk itu. Pertama itu salib, lalu mahkota. Pertama itu penderitaan, lalu kemuliaan. Tetapi semua itu adalah pasti, saudara. Musa berada di bawah tangan Tuhan selama 40 tahun sebelum Tuhan mengirimnya untuk membebaskan orang Yahudi dari Mesir. Yusuf berada di bawah tangan Tuhan setidaknya selama 13 tahun sebelum Tuhan mengangkatnya ke tahta. Pada waktunya, saudara. Salah satu bukti kesombongan kita adalah ketidaksabaran kita terhadap Allah. Dan salah satu alasan untuk menderita adalah agar kita dapat belajar kesabaran. Jadi jangan bicara sama Tuhan. Tuhan, kapan saya dipromosikan? Kapan saya ditinggikan? Pada waktunya, jika kita tetap setia kepada Tuhan, jika kita tetap sabar, karena Tuhan ingin kita belajar kesabaran, pada waktunya kita pasti akan ditinggikan. Di sini Petrus mengacu pada kata-kata yang dia dengar dari guru, yaitu Tuhan Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan dia yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Salah satu manfaat dari hubungan seperti ini dengan Tuhan Yesus adalah hak istimewa membiarkan dia mengurus beban kita, masalah kita, penderitaan kita. Kecuali kita memenuhi persyaratan yang ditetapkan 1 Petrus 5 ayat 5-6, yaitu rendah hati, kita tidak dapat mengklaim janji yang luar biasa dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Kata yang diterjemahkan kekhawatiran berarti kecemasan yang artinya ditarik karena keadaan. Kita mulai serong karena keadaan kita. Nah, maka itu kita perlu merendahkan hati, membiarkan Tuhan mengurus bagian kita sisanya. Ketika keadaan sulit,
Mudah bagi kita untuk cemas dan khawatir, tetapi jika demikian, kita akan kehilangan berkat Tuhan dan menjadi saksi yang buruk bagi yang terhilang. Kita membutuhkan kedamaian batin, saudara. Batin kita bersih jika kita ingin menang dalam pencobaan yang berapi-api dan memuliakan namanya. Dr. Josh Morrison berkata, Tuhan tidak membuat anak-anaknya tanpa beban agar mereka menjadi ceroboh. Menurut 1 Petrus 5 ayat 7, kita harus menyerahkan semua perhatian kita. Masa lalu kita, saudara, apapun yang telah kita alami, masa sekarang dan masa depan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyerahkannya sedikit saja, sedikit demi sedikit kepadanya. Ya, kita harus menjaga kepedulian yang menurut kita yang dapat kita tangani sendiri. Jika kita menyimpan satu kepedulian kecil untuk diri kita sendiri, mereka akan menjadi masalah besar. Setiap kali beban baru muncul, kita harus dengan iman mengingatkan Tuhan bahwa kita telah menyerahkan kepadanya. Jika ada yang tahu dari pengalaman bahwa Tuhan memperhatikan miliknya, itu adalah Petrus sendiri. Tuhan selalu memelihara miliknya. Ketika Anda membaca keempat Injil, Anda akan menemukan bahwa Petrus ikut serta dalam beberapa mujizat yang luar biasa. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Markus 1 ayat 29-31, memberikan tangkapan ikan yang banyak, Lukas 5 ayat 1-11, membantunya membayar bea bait suci, Matius 17 ayat 24-27, membantu dia berjalan di atas air, Matius 14 ayat 22-33, memperbaiki kerusakan yang dia lakukan pada telinga Malkus saat dia memotongnya di Taman Getsemani, dan bahkan membebaskan Petrus dari penjara, Kisah Para Rasul 12. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada kita ketika kita memberikan perhatian kita kepadanya? Saya percaya bahwa dia melakukan 4 pelayanan yang luar biasa atas nama kita. 1, saudara. Tuhan akan memberikan kita keberanian untuk menghadapi kekhawatiran kita dengan jujur dan tidak melarikan diri. Jadi kita berani untuk melawan hidup, saudara. Kalau gitu udah enteng sekali, saudara. Dan kedua, dia akan memberi kita hikmat untuk memahami situasinya. Ketiga, dia memberikan kita kekuatan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan dia memberikan kita iman untuk mempercayai bahwa dia yang melakukan sisanya. Manis sekali, saudara ya. Beberapa orang memberi Tuhan beban mereka dan berharap dia melakukan segalanya. Yes, penting bagi kita untuk membiarkan dia bekerja di dalam kita, serta bekerja untuk kita, agar kita siap ketika jawabannya datang. Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi saudara, jika saudara telah berlaku benar, tidak usah takut, saudara. Pasti Tuhan akan memelihara Anda, saudara. Kalau misalnya ada cobaan, kalau ada keadaan, itu adalah ujian yang Tuhan berikan. Jadi nggak usah takut nanti saya bagaimana, pasti Tuhan akan memelihara kita. Itu adalah janji dia. Jadi yang perlu kita lakukan, kita percaya kepadanya dan berserah kepadanya totalitas, saudara. Oke, coba kita lakukan ini. Yang kedua, yang harus kita lakukan agar kita dapat memuliakan Tuhan di saat-saat susah adalah kita berjaga-jaga. Salah satu alasan kita perlu berjaga-jaga karena kita perlu punya musuh, saudara. Sebagai ular, setan menipu. Sebagai singa, setan memangsa. Jadi ular itu licik, jadi lebih ke menipu, tetapi sebagai singa dia memangsa. Jadi dia menipu dan memangsa. Kata setan berarti musuh, dan kata setan berarti penuduh, pemfitnah. Para penerima surat ini telah mengalami serangan si fitnah, dan sekarang mereka akan bertemu dengan singa di dalam api pencobaan mereka. Karena itu, Petrus memberi mereka beberapa instruksi praktis untuk membantu mereka mendapat kemenangan atas si setan, musuh mereka. Pertama, saudara, kita jangan anggap enteng setan. Dia berbahaya. Ya, saudara, contoh, karena saya tidak memiliki kemampuan mekanik, saya itu mengagumi orang yang dapat membangun dan memperbaiki sesuatu. Selama program pembangunan hotel, saya melihat tukang listrik itu memasang panel kontrol yang rumit, ya, yang saya tidak mengerti sama sekali. Saya berkata kepada orang itu,
Sungguh mengherankan bagaimana kalian dapat dengan tenang bekerja di jalur yang kompleks ini dengan semua kekuatan di sana. Tukang listrik tersenyum dan berkata, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah jangan anggap enteng pekerjaan ini, maka Anda bisa mengatasinya. Dengan kata lain, Anda harus bekerja dengan serius. Setan adalah musuh yang berbahaya. Dia adalah ular yang bisa menggigit kita saat kita tidak menduganya. Dia adalah perusak. Abaddon dan Apollyon keduanya berarti kehancuran dan penuduh. Dia memiliki kekuatan dan kecerdasan yang besar. Dia telah berada di dalam bisnis penipu selama 6.000 tahun, saudara. Dan sejumlah setan yang membantunya dalam serangannya terhadap umat Allah juga licik, saudara. Dia adalah musuh yang tangguh. Kita tidak boleh anggap enteng tentang dia, mengabaikannya, dan meremehkan kemampuannya. Jadi kita harus sadar, yaitu dengan berjaga-jaga dan mengendalikan pikiran kita ketika berhadapan dengan konflik kita dengan setan. Bagian dari ketenangan ini termasuk tidak menyalahkan segalanya pada iblis. Kadang-kadang kita ada susah sesuatu, kita menyalahkan segalanya kepada iblis. Ya, itu juga jangan ya saudara. Beberapa orang melihat iblis di balik semak dan menyalahkan setan atas segala penyakit, ketidakakuran dalam keluarga, rasa khawatir yang tak tertahankan. Memang benar bahwa setan dapat menimbulkan penyakit dan rasa sakit fisik, seperti apa yang setan lakukan kepada Ayub. Ya, saudara, seorang wanita waktu di Kul, saya pernah menelepon saya dari jarak jauh untuk memberitahu saya bahwa setan telah menyebabkan suami dia tidak mau pulang dan tidak mau menuruti dia. Jangan selalu menyalahkan setan. Mungkin wanita itu yang menyebabkan suaminya tidak mau pulang gitu, saudara. Jadi kita harus dengan sadar dan berjaga-jaga untuk mengetahui itu. Meskipun saya tidak menganggap enteng mengenai tipu muslihat dan kekuatan iblis, saya masih merasa kita harus mendapatkan informasi kita tentang dia dari Alkitab dan bukan dari interpretasi pengalaman kita sendiri. Pertama tadi apa? Jangan anggap enteng iblis, dia berbahaya. Kedua, kenali dia, penipu ulung. Karena dia adalah musuh yang licik, kita harus waspada dan selalu waspada. Strateginya adalah, pertama, dia selalu memalsukan apa yang Tuhan lakukan. Menurut perumpamaan tentang lalang, dimanapun Allah menanam seorang Kristen sejati, setan selalu berusaha menanam yang palsu. Dia akan menipu kita jika bukan karena firman Allah dan roh Allah. Semakin baik kita mengetahui firman Tuhan, semakin tajam indera rohani kita untuk mendeteksi dan menandai setan yang sedang bekerja. Jadi kita harus mampu menguji roh dan mengetahui yang benar dari yang palsu. Saudara, yang ketiga, lawan dia. Cara lawannya dengan iman, saudara. Ini berarti bahwa kita harus berdiri di atas firman Tuhan dan menolak untuk bergeser darinya terlepas dari konsekuensinya. Senjata kita adalah firman Allah dan doa, dan perlindungan kita adalah perlengkapan senjata lengkap yang telah disediakan oleh Allah. Kita melawannya dengan iman, yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Daud mengambil sikap melawan Goliat dan percaya dalam nama Allah Israel, demikian pula kita mengambil sikap melawan setan dalam nama kemenangan Yesus Kristus. Sebuah kata peringatan di sini, jangan pernah membahas hal-hal dengan setan atau rekan-rekannya. Jangan kita berbicara dengan dia, saudara. Hawa melakukan kesalahan ini dengan berkomunikasi dengan iblis, dan kita semua tahu konsekuensi yang menyedihkan, yaitu apa? Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Juga jangan pernah melawan setan dengan cara kita sendiri. Lawan dia seperti yang Yesus lakukan, yaitu dengan firman Allah. Saat setan sedang mengaburkan pikiran kita tentang sesuatu, tetapi firman Tuhan berkata lain, katakan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata demikian, maka dia akan lari, saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya yang mengalami pertempuran ini. Karena bukan kita saja, saudara. Karena saudara-saudara Anda yang ada di dunia menghadapi pencobaan yang sama. Karena itu, saudara, perlunya kita sesama umat Allah harus saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain di dalam Tuhan. Dan kita juga harus ingat bahwa kemenangan pribadi kita akan membantu orang lain, sama seperti kemenangan mereka juga akan membantu kita dengan kesaksian misalnya. Seandainya Petrus mematuhi ketiga petunjuk ini pada malam Yesus ditangkap, dia tidak akan tidur di Taman Getsemani.
menyerang Malkus, dan akhirnya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia tidak menganggap serius peringatan Tuhan. Sebenarnya dia sedang berdebat dengannya. Dia juga tidak mengenali setan ketika musuh menggelembungkan egonya dengan kesombongan, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus berjaga-jaga dan berdoa, dan kemudian menghasutnya untuk menggunakan pedang. Karena itu berjaga-jaga itu penting, saudara. Seandainya Petrus mendengarkan Tuhan dan melawan musuh, dia akan lolos dari semua kegagalan itu. Jadi saudara, baik Petrus maupun Yakobus memberikan kita formula sukses yang sama. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara, sebelum kita dapat berdiri di hadapan setan, kita harus bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Serigala tidak takut sama domba, serigala takut sama gembala. Gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Dia takut sama Tuhan Yesus. Karena itu untuk melawan setan, kita harus tunduk dulu dan bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Nah, Petrus melalaikan perkataan Tuhan Yesus, akhirnya tunduk kepada iblis. Itu hal yang kedua adalah berjaga-jaga. Hal yang bertiga adalah selalu berharap kepada Tuhan. Jadi Petrus menutup dengan nada positif dan mengingatkan para pembacanya bahwa Tuhan tahu apa yang dia lakukan dan memegang kendali penuh. Tidak peduli betapa sulitnya pencobaan, seorang Kristen selalu memiliki pengharapan. Jadi saudara ingat, walaupun kita sulit di dunia ini, kita mempunyai pengharapan yang luar biasa. Pengharapan apa? Petrus memberikan beberapa alasan untuk sikap penuh harapan ini. Karena satu, kita memiliki kasih karunia Allah. Keselamatan kita saudara, jaminan saudara, itu membuat kita teguh dalam kita punya pencobaan. Keselamatan kita adalah karena kasih karunia-Nya. 1 Petrus 1 ayat 10. Dia memanggil kita sebelum kita memanggilnya. 1 Petrus ayat 2. Kita telah mengecap bahwa Tuhan itu murah hati. 1 Petrus 2 ayat 3. Jadi kita tidak takut akan apapun yang Dia rencanakan bagi kita. Saudara, kasih karunia itu berlipat ganda saudara, dan memenuhi setiap situasi kehidupan. Jadi saat kita tunduk kepada Allah, Dia memberikan kita kasih karunia yang kita butuhkan. Nyatanya Dia adalah Allah segala kasih karunia. Dia memiliki kasih karunia untuk membantu di setiap saat dibutuhkan. Ia memberikan lebih banyak kasih karunia dan kita harus berdiri di dalam kasih karunia itu. Ketiga saudara, kenapa kita tidak usah takut berharap, karena kita tahu bahwa pada ujungnya kita akan menuju kemuliaan. Dia telah memanggil kita kepada kemuliaan yang kekal melalui Kristus Yesus. Dan ini adalah warisan, kehoe saudara, yang luar biasa, yang dimana kita dilahirkan kembali. Apapun yang dimulai dengan kasih karunia Allah akan selalu membawa kepada kemuliaan Allah. Jika kita bergantung pada kasih karunia Allah saat kita menderita, maka penderitaan itu akan menghasilkan kemuliaan. Jalannya mungkin sulit, tetapi itu mengarah kepada kemuliaan, dan hanya itu yang terpenting. Dan saudara, kita harus tahu bahwa penderitaan kita saat ini hanya sementara. Berbagai pencobaan kita hanya sebentar saja, tetapi kemuliaan yang dihasilkan adalah kekal. Saudara mungkin menderita 1-2 tahun, tetapi kemuliaannya itu selama-lamanya saudara. 1000 tahun lebih, ya kan? Worth it gitu saudara. Paulus memikirkan hal yang sama ketika dia menulis 2 Korintus 4 ayat 17. Masalah-masalah kecil ini, penderitaan kecil ini yang benar-benar bersifat sementara, memenangkan bagi kita hadiah yang permanen, yaitu kemuliaan dan kokoh. Mulia dan kokoh dari semua penderitaan kita. Saudara, juga kita harus tahu bahwa pencobaan kita itu sebenarnya membangun karakter kita. Jadi kata Yunani yang diterjemahkan membuatmu sempurna berarti memperlengkapi, menyesuaikan, menyelaraskan. Ini diterjemahkan seperti memperbaiki jala dalam Matius 4 ayat 21. Tuhan Yesus memiliki beberapa alat yang Dia gunakan untuk memperlengkapi umatnya dalam kehidupan dan pelayanan, dan penderitaan adalah salah satunya. Jadi untuk membangun karakter, penderitaan adalah salah satu alat Tuhan. Firman Tuhan adalah sarana lain,
di mana diperlengkapi dengan seksama, artinya diperlengkapi sepenuhnya, dan juga dia menggunakan persekutuan dan pelayanan gereja untuk membangun karakter kita. Jadi juru selamat kita di surga sedang menyempurnakan anak-anaknya agar mereka dapat melakukan kehendaknya dan melakukan pekerjaannya. Petrus menggunakan 3 kata untuk menggambarkan jenis karakter yang Tuhan ingin kita miliki di sini, yaitu dengan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Meneguhkan berarti menetapkan dengan teguh, menetapkan dengan cepat. Orang Kristen tidak boleh goyah dalam pendirian mereka terhadap Kristus. Sekali Kristus, sekali iman kepada Kristus, apapun masalahnya, tetap kita percaya bahwa Kristus memegang kendali. Itu artinya meneguhkan. Hati kita perlu diteguhkan. Dengan apa? Pendalaman Alkitab, belajar firman Tuhan. Dan ini dicapai dengan kebenaran Allah. Orang percaya yang sudah mapan tidak akan tergoyahkan, saudara, oleh penganiayaan atau disesatkan oleh doktrin palsu. Nanti kita akan belajar di 2 Petrus tentang doktrin yang palsu, saudara. Memperkuat artinya kekuatan Tuhan diberikan kepada kita untuk memenuhi tuntutan hidup. Apa gunanya berdiri di landasan yang kokoh jika kita tidak memiliki kekuatan untuk bertindak? Jadi seorang percaya kekuatan Tuhan akan diberikan, gak perlu takut akan tuntutan hidup. Tuhan akan memperkuat. Tapi kita harus berserah, memberikan Dia sepenuhnya apa yang menjadi masalah kita. Mengokohkan adalah terjemahan dari kata yang berarti meletakkan fondasi. Ini digunakan dengan cara ini dalam Ibrani 1 ayat 10, yaitu rumah yang didirikan di atas batu yang akan tahan badai. Orang percaya yang diperlengkapi oleh Allah akan bertekun dalam iman yang teguh dan kokoh. Ia tidak akan diombang-ambingkan oleh setiap pengajaran sesat. Ketika seorang tidak percaya mengalami penderitaan, orang yang tidak percaya, dia akan kehilangan harapan, saudara. Makanya sekarang banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang depresi, saudara. Tetapi orang Kristen tidak boleh depresi, saudara. Orang Kristen ada Yesus Kristus yang telah memberinya kasih karunia demi kasih karunia. Dia itu memiliki harapan yang besar, ya. Tetapi bagi orang Kristen sejati, penderitaan hanya menambah pengharapannya, menambah juga karakternya yang akan disempurnakan selalu di dalam Kristus. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan Yesus membangun karakter dan mencerahkan pengharapan ketika orang beriman percaya kepadanya dan bergantung pada kasih karunia-Nya. Hasilnya adalah Tuhan Yesus yang menerima kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan yang untuk terakhir, saudara, 4 kali dalam perjanjian baru kita menemukan nasihat tentang ciuman kudus. Ingatlah bahwa pria mencium pria dan wanita mencium wanita. Dan ini tidak boleh, saya nanti kalau ke gereja saya harus mencium Pak Kelvin. Bukan, maksudnya bukan itu. Ini adalah bentuk salam atau perpisahan standar di bagian dunia waktu itu, saudara. Aplikasi pada zaman sekarang adalah betapa indahnya para budak, para tuan, orang merdeka, orang yang tidak merdeka, orang yang beruang, orang tidak beruang, orang yang berpendidikan, orang yang berpendidikan, semuanya satu dalam Kristus, saling menyapa di dalam Yesus Kristus. Kita orang menjadi satu. Itu maksudnya cium kudus, aplikasi pada zaman sekarang. Saudara, ini jadi tidak terlalu panjang. Sebagai penutup, Paulus selalu mengakhiri surat-suratnya dengan berkat kasih karunia. Dan di sini Petrus menutup surat ini dengan berkat damai sejahtera. Dia membuka surat itu dengan salam damai, sehingga seluruh surat yang menuju pada damai Allah dari awal sampai akhir. Sungguh cara yang luar biasa untuk mengakhiri surat yang mengumumkan datangnya ujian yang berapi-api, saudara. Petrus telah memberi kita surat berharga yang mendorong kita untuk berharap kepada Tuhan, tidak peduli betapa sulitnya waktu. Selama berabad-abad, gereja telah mengalami berbagai macam percobaan yang berapi-api. Tetapi sampai sekarang, namun setan belum mampu menghancurkannya.
Gereja hari ini sedang menghadapi pencobaan yang berapi-api dan kita harus siap. Namun, apapun yang terjadi, Petrus tetap berkata kepada kita masing-masing, berharaplah pada Tuhan Yesus. Yang kedua, basuhlah jiwa kita dengan firman Tuhan tiap hari, berjaga-jagalah dalam doa. Maka saudara, kemuliaan akan segera datang. Saudara, demikianlah penutup dari 1 Petrus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara telah setia untuk mengikuti pengajaran yang berharga ini. Saudara, untuk 3 minggu ke depan, saya akan memberikan pengajaran apologetika. Pertama saudara, kita akan bahas masalah demikian. Jika Tuhan itu maha pengasih, dia pasti ingin melenyapkan kejahatan. Jika Tuhan itu maha kuasa, dia pasti bisa melenyapkan kejahatan. Jika Tuhan itu adalah maha tahu, dia tahu di mana ada kejahatan. Tetapi, jika Tuhan ada, mengapa dia membiarkan kejahatan? Ini penting sekali saudara. Oke? Ya, yang kedua adalah di manakah Tuhan saat kita menderita? Dan yang ketiga adalah mengapa Tuhan bersembunyi? Kenapa dia nggak seperti Zeus saya datang seret gitu loh. Saya adalah Tuhan, semua percaya kepada saya. Mengapa tidak menunjukkan dirinya dan menghilangkan semua keraguan-raguan? Nah, 3 pengajaran ini sebenarnya kita akan belajar tentang siapa Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi jangan lewatkan, ini 3 adalah pelajaran yang penting sekali. Dan setelah 3 pengajaran apologetika itu, saya akan masuk ke dalam 2 Petrus. 2 Petrus tema utamanya adalah combating heresy, yaitu memerangi pengajaran palsu. Jadi ini ilustrasi gambar pedang dan pengajaran palsu yang digambar dengan tangan oleh Bro Eko Kardiman. Jadi Bro Eko itu memang artis ya. Jadi kita akan mulai 2 Petrus setelah pengajaran apologetika, dan ini adalah kurikulumnya. Pertama, mengenal dan bertumbuh dalam firman. Yang kedua, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hati-hati dengan guru palsu dan pengajarannya. Pekerjaan-pekerjaan guru palsu itu seperti apa? Dan apa artinya kemerdekaan palsu? Dan keenam, pentingnya untuk mengerti firman Tuhan. Dan oleh sebab itu kita harus bertekun dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi demikianlah pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.